Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Suster Dionisia KFS dalam Renungan Harian Jumat 8 Juli Pekan Biasa ke-14. Semoga kita semua dalam keluarga komunitas sehat, baik, dan sejahtera. Hari ini mari kita diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyerahkan kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil Matius 10 ayat 16. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kata-kata bijak yang berupaya menasihati di atas sangat jelas menggambarkan situasi, kondisi yang nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita, mengapa nasihat itu diberikan kepada kita? Hari ini Yesus memberikan nasihat itu bukan supaya kita hidup plin-plan dan menjadi orang Kristen gampangan. Bukankah banyak di antara kita ketika melakukan sesuatu yang menyimpang dari imannya, supaya ia tidak dirugikan, lalu berdalih, bukankah kita mesti cerdik seperti ular? Namun, ternyata bukan begitu yang dimaksud Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan bukan supaya kita bertindak seenaknya asal kita diuntungkan atau mendapat nilai yang baik. Tetapi nasihat itu diberikan oleh Tuhan Yesus dalam misi pengutusan dan kesaksian kita dalam dunia. Kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 18 dikatakan, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Ini berarti
Pengutusan itu tidak terlepas dari kehidupan kita yang kudus, seperti dikatakan dalam 1 Petrus bab 14 ayat 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sampai seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan menghendaki agar dalam melaksanakan tugas pengutusan, kita di dalam dunia harus hidup kudus pula. Ini harus dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Bukan hanya ketika kita datang beribadah saja ke gereja, tapi dalam segala hal dan di dalam segala tempat muncul pertanyaan, apakah itu dapat kita wujudkan dalam dunia yang serba menyulitkan kesaksian kita? Tuhan tahu akan kesulitan itu, maka itu Dia memberi nasihat. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Situasi sulit itu digambarkan Tuhan sebagai situasi yang penuh dengan liang serigala. Dia mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Yang penting kita ingat bahwa diutus sebagai domba dan tetap harus hidup sebagai domba. Jangan sampai kemudian berubah menjadi serigala. Dalam dunia, bisnis, ekonomi, politik, bahkan dalam pergaulan sehari-hari, betapa banyak di antara kita akhirnya mengubah dirinya menjadi serigala. Dalil yang sering digunakan adalah di kandang sapi melengkuh, di kandang kambing mengembik. Pantaskah kalau di tengah serigala kita menjadi serigala? Perhatian kita adalah domba, anak-anak Allah yang hidup. Memang posisi kita sebagai domba seringkali lemah dan menjadi sasaran empuk serigala. Tapi Tuhan berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nasihat ini harus dilihat secara utuh. Kita tidak disuruh hanya cerdik seperti ular atau hanya tulus seperti merpati. Kita adalah perpaduan keduanya. Kalau kita hanya ambil cerdiknya ular, kita akan menjadi orang Kristen yang cerdik tapi tanpa kualitas iman. Kalau kita hanya ambil tulusnya merpati, kita akan jadi orang Kristen yang saleh tapi menjadi bulan-bulanan orang lain. Kita adalah kedua-duanya, cerdik namun tulus. Cerdik adalah cerminan orang yang ulet, penuh perjuangan, tidak gampang menyerah dan putus asa. Meskipun dia lemah dan kecil, tapi bukan sikap suka menantang atau melawan. Unsur lain dalam cerdik adalah selalu berpikir positif, cari akal, bagaimana caranya keluar dari situasi sulit atau masalah yang dihadapi. Dalam kehidupan kekristenan, dalam kekudusan itu, bila menghadapi situasi sulit, kita jangan mudah menyerah. Kita harus berpikir positif, cari jalan keluar. Demikian juga dalam lingkungan pekerjaan dan pergaulan. Kita jangan mudah menyerah. Kita harus berpikir positif, jadi kita boleh cerdik, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Untuk itu dalam semua kecerdikan kita harus ada unsur ketulusan seperti burung merpati. Tulus adalah cerminan dari hati Kristus yang penuh belas kasih, penuh kasih dan cinta.
hati yang penuh rasa solidaritas kepada sesama. Hidup dengan hati penuh kasih adalah hidup yang selalu mempesonakan banyak orang. Dengan hidup cerdik namun tulus, kita akan dapat bertahan dalam situasi yang sulit. Bahkan dengan prinsip itu kita akan dapat mengubah serigala-serigala menjadi domba-domba yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.